Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan pemanenan tanaman cabai saya Ori 212. Kemudian ada juga sebagian tanaman cabai varietas kaliber, teman-teman. Pada kesempatan kali ini di samping saya sedang melakukan pemetikan ataupun pemanenan, saya pun juga akan menjelaskan langkah apa nantinya setelah tanaman cabai ini saya lakukan pemanenan, kemudian bagaimana tata cara memberikan nutrisi unsur hara yang bisa merangsang munculnya bunga ataupun calon buah baru sehingga tanaman cabai ini masih bisa produktif untuk mengeluarkan buah-buah tersebut. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, jika video ini bermanfaat silahkan ditonton, like, komen, dan subscribe. Seandainya video ini tidak bermanfaat silahkan di skip saja, teman-teman, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu apa yang saya bagikan bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. And I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan pemanenan tanaman cabai saya Ori 212 dan juga varietas kaliber, teman-teman. Pada kesempatan kali ini aktivitas saya seperti itu, walaupun harga cabai sekarang masih di harga yang rendah, teman-teman, tapi sebagai petani kita wajib bersyukur dan selalu mensyukuri berapa rezeki yang Allah berikan buat kita semua, khususnya buat para petani cabai di seluruh Nusantara. Tapi sebelum saya menjelaskan apa saja langkah-langkah kedepannya untuk perawatan tanaman cabai ini, saya pun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber kami, kepada sahabat-sahabat tani yang selama ini setia dan selalu mensupport perkembangan channel Heri Petani Indonesia. Seandainya saya tidak bisa membalas kebaikan teman-teman semua, insya Allah Allah lah yang akan membalas kebaikan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan dan senantiasa teman-teman semua selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, di samping saya melakukan pemetikan tanaman cabai, saya pun juga berbagi tips dan pengalaman
mengenai fungisida dan insektisida, lakukanlah ataupun berikanlah fungisida dan insektisida walaupun di musim kemarau, intervalnya minimal 10 hari sekali teman-teman, karena namanya penyakit kadang-kadang tidak memandang musim kemarau ataupun musim penghujan, apalagi jamur itu tidak pandang, cuma biasanya kalau musim kemarau masih bisa diminimalisir. Tapi mulai sekarang teman-teman harus bersiap-siap bagaimana tata cara mengantisipasi seandainya nanti musim hujan sudah mulai datang. Itu pun juga harus pertimbangkan dari sekarang. Berikanlah fungisida yang bersifat sistemik ataupun yang bersifat kontak. Tujuannya apa? Agar tanaman cabai di saat hujan turun nanti sudah siap siaga karena sudah ada persiapan pemberian fungisida dan juga insektisida. Kemudian banyak sekali yang mengeluh katanya tanaman cabainya batang pokoknya itu di dalamnya ada ulat teman-teman. Itu pun juga sangat memprihatinkan sekali karena biasanya kalau sudah seperti itu susah sekali untuk dikendalikan. Yang terjadi biasanya dari proses awal lahannya teman-teman. Sering saya jelaskan, berikanlah pupuk kandang jika pupuk kandang itu sudah difermentasi secara sempurna. Jangan sekali-kali memberikan pupuk kandang jika pupuk kandang itu belum difermentasi ataupun belum jadi. Soalnya kalau tidak difermentasi biasanya pupuk kandang itu membutuhkan waktu 1 tahun lebih teman-teman baru bisa dipergunakan. Tapi kalau difermentasi biasanya 6 bulan itu pun bisa dipergunakan asal fermentasi itu dilakukan secara sempurna. Kemudian banyak juga yang bertanya kenapa tanaman cabai saya busuk batang, kemudian padahal ini di musim kemarau. Yang disebut busuk batang ataupun musim kemarau, musim penghujan itu sama saja teman-teman. Yang terpenting busuk batang itu terjadi juga karena jamur, kedua terjadi juga karena kesalahan dari pemupukan. Sudah sering saya jelaskan teman-teman, jika teman-teman menggunakan plastik mulsa, usahakan buatlah lubang pemupukan yang berbeda. Di fase vegetatif buatlah lubang di samping tanaman cabai, di kiri ataupun di kanannya, jaraknya 10-15 cm. Kemudian di saat tanaman cabai sudah memasuki fase generatif, buatlah lubang pemupukan di tengah-tengahnya. Jadi satu lubang itu untuk 4 tanaman, jika satu bedeng itu diisi 2 baris kanan dan kiri. Itu kadang-kadang yang sering terjadi. Busuk batang bukan terjadi karena jamur, karena bakteri, tapi juga dari kesalahan kita sendiri. Kemudian juga ada faktor tanah yang terlalu lembab, kemudian pH tanah yang terlalu rendah. Maka dari itu silahkan sebelum melakukan penanaman tanaman cabai, proses lahan sebaik mungkin berikanlah kapur dolomit, kemudian kocor dengan Trichoderma hayati. Terserah teman-teman mau menggunakan merek apa saja, bebas, yang terpenting pergunakanlah itu semua, karena tanaman cabai itu sangat banyak sekali penyakitnya yang menyerang dari akar, dari batang, kemudian dari daun. Setelah berbuah juga ada penyakit lalat buah, antraknosa, buah rontok, busuk buah, kemudian ada cacar buah. Jadi sangat banyak sekali, tergantung bagaimana teman-teman semua untuk memproses lahan tersebut sebaik mungkin. Kemudian berikanlah Trichoderma hayati jika teman-teman ingin aman tanamannya, walaupun tidak sempurna, tidak sebaik apa yang kita pikirkan, tapi minimal kita semua sudah bisa mengantisipasi seandainya nanti kelembapan tanah itu sedang turun. Sering saya bilang keberhasilan dari budidaya tanaman cabai itu tergantung proses lahannya, kemudian yang kedua adalah pH tanahnya harus ideal, yang ketiga adalah kurangi penggunaan pupuk kimia jika lahan itu sudah benar-benar matang, kemudian cek pH tanahnya menggunakan pH meter. Itu pun juga sarana yang utama untuk membudidayakan tanaman cabai. Fungisida, insektisida hanya 2 macam saja teman-teman. Funginya ada 2 macam, kemudian insektisidanya 2 macam. Itu pun juga sudah cukup. Nutrisi bebas, jika menggunakan Kalinet silahkan, mau menggunakan MKP juga silahkan. Itu pun juga terserah teman-teman semua. Adanya di daerah teman-teman itu pupuk apa saja, itu saja yang dibeli. Jangan terlalu berambisi untuk menggunakan pupuk seperti apa yang saya pergunakan, jangan. Yang terpenting adalah kandungan pupuk tersebut. Kemudian
berikanlah pupuk daun, suplemen tanaman, itu pun juga sangat diperlukan untuk budidaya tanaman cabai, karena di saat tanaman cabai daunnya sudah mulai bercak, kemudian daunnya rontok, itu pun juga akan menjadi masalah besar buat sahabat-sahabat tani semua. Makanya rajin kontrol tanaman 2 hari sekali. Jika lahannya itu jauh, jika lahannya itu dekat, silahkan, kalau nggak pagi sorenya, karena tanaman pun juga perlu perhatian khusus, perawatan khusus, sehingga tanaman itu bisa menghasilkan buah-buah yang lebat, tanamannya subur, kemudian tanaman itu sehat, bebas dari hama kutu-kutuan, jamur, trep, tungo, dan juga bebas dari serangan antraknosa. Itu yang harus dipahami jika teman-teman semua ingin budidaya tanaman cabai, entah itu menggunakan plastik mulsa ataupun tidak. Sebenarnya plastik mulsa itu fungsinya ada 2 hal, yaitu menjaga kelembapan tanah, yang kedua adalah menjaga tumbuhnya gulma. Jadi intinya seperti itu, jangan salah persepsi nanti menggunakan plastik mulsa agar tanaman cabai itu subur, itu salah teman-teman, karena fungsi dari plastik mulsa hanya menjaga kelembapan tanah, kedua menjaga agar rumput tidak tumbuh di bawah pohon tanaman cabai yang kita budidayakan. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini, pemanen tanaman cabai saya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Jika ingin ada pertanyaan silahkan ditanya, insya Allah akan saya jawab. Jika menanyakan, nomor WhatsApp saya ada di profil kami, silahkan dicek saja teman-teman. Tapi mohon maaf, saya hanya bisa membalas chat saja, saya tidak bisa menerima telepon karena kesibukan kami. Mohon dimaklumi. Jika ingin belajar, saya jelaskan ke teman-teman semua. Jika ingin belajar entah itu budidaya tanaman melon, tanaman semangka, tanaman cabai, gratis teman-teman. Yang penting bersabar. Jika mau belajar, kasih tahu dulu usia tanamannya, usia berapa, kemudian tanamannya kondisi seperti apa. Jangan menanyakan tapi tidak memberikan foto ataupun video yang nantinya saya pun juga sulit untuk menjelaskan apakah tanaman cabai itu terserang jamur ataupun tidak. Maka dari itu, jika ingin menanyakan segala sesuatu tanaman, usahakan fotonya dikirim, nanti insya Allah saya akan bisa memberikan solusinya. Saya pun juga masih tahap pembelajaran teman-teman, karena saya pun juga masih pemula, tapi insya Allah atas pengalaman kami, berdasarkan pengalaman yang saya lakukan di sini, mudah-mudahan bisa menjawab kesulitan yang teman-teman hadapi dalam rangka membudidayakan tanaman cabai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.